Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa berada dalam rahmat Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah kembalikan kita ke majlis ilmu untuk melanjutkan kajian dari hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang pada pagi hari ini kita masih sedang membahas hadis yang kelima, ya. Hadis yang kelima dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis tentang larangan berbuat kemungkaran dan bid'ah dalam agama, ya. Sekali lagi, hadis yang sedang kita bahas adalah dijadikan judul sekaligus tema oleh para ulama adalah larangan berbuat kemungkaran dan bid'ah dalam beragama. Bahasa Arabnya ibtalul munkarat wal bid'ah. Nah, dari judul sekaligus tema ini kita akan bahas ini, ya, poin-poin bahasan dari hadis yang menjadi pilihan dari kitab Arba'in Nawawi, man ahdatsa atau man amila amalan walaysa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu hadisnya, ya. Atau hadis yang maknanya sama, man ahdatsa. Ini fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Jadi ada dua hadis. Hadis yang man ahdatsa itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan hadis yang man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan maknanya sama, ya. Maknanya sama. Apa itu? Nah, ini dua hadis ini adalah merupakan kaidah beramal agama yang benar, ya, atau kaidah beribadah yang benar. Mengapa? Karena di dalam hadis ini secara mafhum, secara kontekstual mengandung perintah beramal dengan ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas berarti menjadikan amal-amal kita ini mendapatkan pahala dari Allah, memperoleh ridho dari Allah. Ayyakuna qasdu amalil abdi ridallah, ya. Menjadikan tujuan dari amal seorang hamba ini memperoleh ridha Allah. Ini namanya ikhlas, ya. Atau dengan mudah lagi dipahamkan oleh Rasulullah ketika bicara ikhlas adalah akhlis dinak yakfika al-qalil minal amal. Kata Rasulullah, akhlis dinak, murnikan ajaran agamamu.
yakfika al-qalilu minal amal, maka amal-amalmu walaupun sedikit akan cukup untukmu. Jadi ikhlas itu pengertiannya menurut para ulama menjadikan amal dari hamba, dari kita tidak ada tujuan kecuali mendapat ridho Allah. Ridho berarti Allah memuliakan kita dan Allah memberikan pahala. Bukti Allah ridho kepada kita dan bukti Allah memberi pahala, kita semakin beramal dan beramal yang bagus, yang berkualitas dan berkuantitas. Jadi bukan sekedar amal, bukan sekedar jadi, bukan. Tapi dipikirkan bagaimana supaya yang kita kerjakan ini berkualitas, ya, dan lama-kelamaan berkuantitas. Nah itu namanya berarti kita merasakan ridho dari Allah. Nah kemudian mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya mengikuti secara ilmiah. Yang dimaksud mengikuti secara ilmiah, dulu di masa Rasulullah para sahabat cukup melihat Rasul, ya. Sekali melihat Rasul sudah 3 makna hadis. Qaulun, fi'lun, wa iqrar. Sudah sekaligus, hanya cukup melihat saja. Tapi di zaman sekarang, di masa bukan di masanya Rasulullah, ya. Artinya ketika Rasulullah masih hidup, bukan di masa Rasul hidup, maka yang dimaksud mutaba'ah, ittiba, secara ilmiah kita tidak cukup hanya dengan melihat seseorang yang kita tokohkan. Wah ini tokoh agama, kita untuk bisa mempraktekkan amal agama cukup melihat ustadz. Oh ustadz begini, nggak bisa sekarang, ya. Jadi yang dimaksud ilmiah ini harus 3 tadi, sesuai definisi dari hadis yang dirumuskan oleh para ulama. Jadi ketika mengatakan hadis, apa yang kita pahami? Aqwalun wa af'alun wa iqrarat Nabi SAW, ya. Perkataan Rasulullah, perbuatan, gerakan badannya, dan apa yang Rasul sepakati. Nah jadi maksud mutaba'ah itu sekarang harus seperti itu. Artinya kita harus siap duduk di majelis ilmu, ya. Kita harus siap membuka buku, membuka kitab. Kita harus siap bertanya, kita harus siap diskusi. Jadi tidak cukup hanya dengan melihat, oh Pak Ustadz sholatnya begini, enggak seperti itu. Ya, jadi mutaba'ah di akhir-akhir zaman ini harus benar-benar mengaktifkan, ya, semua daya yang Allah sudah bekalkan kepada kita untuk memperoleh ilmu. Apa itu? Mendengar, melihat, dan hati berpikir. Nah 3 unsur penting ini itu harus diaktifkan selalu. Baru kita akan mampu melakukan yang namanya syarat untuk bisa diterimanya ibadah, yaitu mutaba'ah selain ikhlas, ya. Dan ulama bersepakat bahwa ibadah itu tidak sah atau tidak diterima kecuali dengan ikhlas dan mutaba'ah, ya teman-teman. Jadi syarat serta sekaligus rukun, ya. Jadi ikhlas dan mutaba'ah ini syarat sekaligus rukun. Syarat berarti sebelum, rukun berarti ketika. Jadi ikhlas dan mutaba'ah ini harus seperti itu teman-teman, ya. Jadi ikhlas dan mutaba'ah adalah merupakan kandungan dari 2 hadis tadi. Yang satu man amila amalan walaysa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang satu lagi man ahdatsa fi amrina walaysa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, ini teman-teman, ya. Baik. Jadi dari hadis tadi ini akan kita bahas. Ini harus menjadi ilmu buat kita. Apa itu mungkar? Harus jadi ilmu, ya. Apa itu bid'ah? Harus jadi ilmu. Mengapa kemungkaran dan bid'ah dilarang dalam agama? Harus jadi ilmu. Ancaman bagi pelaku bid'ah harus jadi ilmu. Dan faedah-faedah hadis selain dari yang tadi dijadikan kaidah juga harus jadi ilmu buat kita. Berarti minimalnya 5 ilmu yang harus kita peroleh dari hadis tersebut. Hadis nomor 5
dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah atau Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah alhamdulillah mengetahui dan menjadikan buat diri kita sebagai ilmu apa itu mungkar, ya. Kita sudah mengetahui apa itu mungkar. Ketika kita mendengar kata mungkar, ketika kita membaca kata mungkar, ketika kita ingin menyampaikan kata mungkar, maka apa yang harus kita pahami? Yang harus kita pahami dua. Pahami secara bahasa, pahami secara istilah, ya. Ketika kita memahami secara istilah dan secara bahasa, dua-duanya kita pahami, insya Allah itu akan lebih menenangkan hati, ya. Tapi bila kita tidak tahu, baik secara bahasa terlebih secara istilah, yang ada kita akan menjadi orang yang a priori, ya, alias belum apa-apa sudah berpikir negatif, ya. Belum apa-apa sudah awas, hati-hati. Itu orang yang tidak terbiasa mendidik dirinya dengan ilmu, baik secara bahasa ataupun secara istilah, ya. Jadi semuanya agama yang penuh dengan amal-amal itu enggak lepas dari dua kata istilah secara bahasa dan secara etimologi. Tanpa dua hal ini, sekali lagi kita akan menjadi orang yang a priori, yang selalu berpikiran awas, hati-hati, tapi negatif, bukan positif. Kalau awas hati-hatinya untuk lebih berhati-hati, benar-benar hati-hati, bagus. Tapi awas hati-hatinya tuh dalam rangka tidak mau menambah ilmu. Takut kalau akan menjadi berubah kepada yang lebih baik. Ya, jadi kalau orang yang tidak terus melatih dirinya untuk mengetahui secara bahasa dan istilah, itu akan menjadikan dirinya orang yang a priori, katakanlah berburuk sangka, ya, selalu berburuk sangka. Dia takut kalau menjadi orang yang baik, nah, ya. Takut kalau menjadi orang yang benar. Dia lebih memilih di posisi sudahlah seadanya. Itu ya teman-teman. Jadi apa itu mungkar? Ini secara bahasa ini, ya. Dari kata ankara, bahasa Arab, artinya mengingkari, tidak menganggap, tidak mengenal, asing, menolak, ya, dan lain sebagainya, yang semakna dengan makna-makna yang sudah ada secara bahasa. Sedangkan secara istilah adalah ma la yu'rafu fi syari'atin wa sunnah. Segala perbuatan yang tidak dianggap baik atau tidak dianggap terpuji, baik menurut syariat yang di Al-Quran maupun sunnah yang di al-hadis. Teman-teman, ya. Jadi mungkar adalah perbuatan yang tidak dianggap baik, tidak dianggap terpuji, otomatis tidak berpahala. Menurut siapa? Menurut Allah dan Rasulnya. Nah, ini mungkar, ya. Kemudian ayat yang menerangkan tentang mungkar diantaranya adalah ayat 104 surah Ali Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ketika ada kata mungkar, biasanya ada lawannya ma'ruf, ya. Ketika tidak ada, kita dituntut untuk memahami, ya, untuk memahami baik hal-hal yang berkaitan dengan mungkar, maksudnya yang maknanya sama-sama mungkar dari sisi dosa, ya, dan makna yang lain yang berlawanan dengan mungkar, yaitu ma'ruf. Jadi kalau kita mendengar kata mungkar, maka kita harus paham apa yang semakna dengan mungkar, alias kaitannya dosa, yaitu fahsya. Apa lawannya? Ma'ruf. Itu teman-teman, ya. Jadi ketika mungkar, kita harus paham fahsya. Ketika fahsya dan mungkar juga paham, kita harus paham ma'ruf. Nah, itu, ya. Kita sudah seringkali mendengar
Kalau fahsya adalah perbuatan yang berkait dengan dosa, yang berkait dengan ibadah. Itu mungkar. Sedangkan fahsya perbuatan yang berkait dengan dosa tapi dengan duniawiyah. Nah, ma'ruf ini adalah yang mengikat dunia dan akhirat alias ibadah dan baik. Seperti itu teman-teman ya. Nah, maka di sini kata Allah menawarkan kepada kita, membuka kesempatan buat kita. Dan hendaklah ada di antara kamu, maksudnya kita semuanya, segolongan baik besar ataupun kecil ya, yang menyeru kepada kebajikan. Kebajikan di sini adalah kebaikan yang ada dan sifatnya umum ya. Kebaikan yang ada petunjuknya, terpuji dan sifatnya umum. Menyuruh kepada yang ma'ruf. Ma'ruf tadi ya sudah definisikan semua yang diketahui ya di dalam syariat, artinya ada perintahnya ya. Syariat memujinya, syariat menjanjikan pahalanya, itu berarti ma'ruf ya. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mungkar tadi ma la yu'rafu, yang tidak dikenal alias tidak ada perintahnya dalam Al-Quran, tidak ada perintahnya dalam hadis. Yang dimaksud tidak ada perintahnya bukan sekedar tidak ada perintahnya, tercela ketika dilakukannya. Ya, seperti itu. Apa kata Allah? Jika ada sekelompok yang siap beramar ma'ruf nahi mungkar, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Orang-orang yang sukses menurut Allah baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Nah, jadi tugas kita teman-teman, ini kita diperintah oleh Allah untuk menjadi umat. Umat ini bisa berkelompok, bisa individu, bisa banyak, bisa sedikit. Maka tugas kita jika ingin menjadi hamba Allah yang sukses menurut Allah, jadilah umat yang punya sifat-sifat seperti ini. Sifat-sifat yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Baik beramar ma'ruf nahi mungkarnya keluar ataupun hanya kepada diri sendiri. Ya. Sekali lagi, baik beramar ma'rufnya keluar, kita menyuruh orang lain, kita mengingatkan orang lain, ataupun karena belum ada kemampuan, cukup buat diri sendiri saja. Nah, ini pun insya Allah masuk ke dalam ayat ini. Ya, masuk ke dalam ayat yang Allah katakan ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang sukses menurut Allah di dunia dan di akhirat. Walaupun secara fisik dilihat oleh manusia, di mana suksesnya? Ya, karena kebanyakan manusia melihat sukses itu secara lahir dan lebih ke masalah duniawiyah. Padahal kata Allah tidak demikian. Ya, sukses menurut Allah tidak semata-mata dinampakkan dengan hal-hal yang bersifat duniawiyah. Tidak seperti itu ya. Maka ketika kita mengikuti bagaimana Allah memberikan kepada kita konsep berpikir, Allah memberikan kepada kita konsep berpikir terbalik. Terbalik. Coba saja lihat teman-teman. Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Apa yang kita pahami ketika bicara tawakal? Ya. Tawakal itu adalah menyerahkan hasil jerih payah kita yang sudah kita prediksi, yang sudah kita estimasi akan seperti ini. Tapi ketika kita serahkan kepada Allah, kita berlepas diri dari hasil estimasi kita. Ya. Menurut kita 10 kali 10 itu 100. Tapi ketika kita ingin menjadikan seorang yang bertawakal, kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, menurut saya 10 ke 10 itu 100. Tapi saya serahkan kepada Engkau ya Allah, terserah. Itulah tawakal. Ya, teman-teman berusaha, berjualan, berdagang, diperhitungkan. Hari ini saya akan beruntung sekian nih. Kenapa? Nih hasil ini dan ini hasil. Tapi kenyataannya benarkah? Tidak demikian. Ya.
Jadi walaupun kita sudah dengan secara matematik akan mendapatkan seperti ini, kembalikan kepada konsep tawakal. Tidak seperti itu teman-teman. Bisa jadi hasilnya lebih banyak, bisa jadi hasilnya sedikit secara fisik. Secara ruhaniah pasti berhasil. Itu tawakal. Secara ruhaniah pasti berhasil. Secara fisik belum tentu. Itulah tawakal teman-teman. Jadi Allah mengajarkan kepada kita berpikir secara terbalik. Ya, tidak harus seperti yang menurut kita harus enggak begitu. Jadi orang yang beriman itu ya diajarkan oleh Allah untuk berpikir, ada yang namanya ainul yaqin, ada namanya ilmul yaqin, ada namanya hakul yakin. Nggak bisa lepas dari ini. Ya. Kalau tiga hal ini kita tidak paham, kita tidak akan bisa menjadi orang yang bertawakal. Kita juga tidak akan bisa menjadi orang yang beriman dengan benar. Ya. Kalau konsep kita beriman itu harus selalu ainul yakin, kita tidak akan bisa hakul yakin. Ya. Coba teman-teman buktikan di dalam ayat Al-Quran. Misalnya kita mendapati Allah di dalam ayat Al-Quran, anzala minas samai ma'a. Allah turunkan dari langit itu hujan. Kita lihat setelah mendengar ayat, membaca ayat dan mendengar ayat, alhamdulillah pagi-pagi hujan turun. Yang kita baca namanya ilmul yakin. Ya, ilmu yakin namanya. Ayat-ayat yang kita baca. Ketika hujan turun benar-benar, itu airnya namanya ainul yakin. Maka dengan gabungan ilmu yakin dan ainul yakin, kita menjadi orang yang hakul yakin. Artinya keimanannya benar-benar terpatri di dalam diri kita. Nah, tapi ternyata Allah mengajar kepada kita hakul yakin tidak harus selalu melalui ainul yakin. Kita buktikan di dalam Al-Quran, Allah terangkan surga, Allah terangkan neraka. Teman-teman sudah lihat neraka dan surga? Belum. Ya, baru lihat ilmu yakin saja. Ilmu yakin. Tapi kenyataannya sudah belum? Belum. Dengan belum mendapatkan gambaran secara konkret seperti apa neraka, seperti asar surga, itu berarti belum ainul yakin. Tapi Allah perintahkan kepada kita untuk hakul yakin. Untuk hakul yakin. Seakan surga dan neraka itu sudah berada di diri kita, sudah menyatu dengan diri kita. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita mau mengikuti konsep berpikir kata Allah, kita justru harus berpikir terbalik, teman-teman. Ya. Jadi jangan sampai salah lihat. Kenapa terjadi kebid'ahan? Karena salah lihat. Oh iya bagus. Oh iya bagus. Jadi kelihatannya secara fisik saja. Ya. Nah, makanya inilah perlu kita bahas hadis kelima ini. Ya. Nah, baik teman-teman ya. Jadi apa itu mungkar? Mungkar adalah ma la yu'rafu fil kitab wala fis sunnah. Mungkar adalah semua perbuatan, amal-amal yang la yu'raf, tidak dikenal, alias tidak diakui, alias tidak dianggap, alias tidak diberi nilai, alias bahkan diberi dosa. Ya. Baik menurut Al-Quran ataupun menurut Al-Hadis. Baik menurut Allah ataupun menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya mungkar. Nah, sedangkan ma'ruf tinggal dibuang laknya. Ma yu'rafu fil kitab wa yu'rafu fis sunnah. Apa yang diketahui, apa yang dikenal, apa yang diperintah dan dijanjikan pahala dan dianggap dan dipuji oleh Allah dan oleh Rasulnya, itu ma'ruf. Nah, baik teman-teman. Jadi amal atau perbuatan itu tidak disebut baik atau tidak disebut terpuji apabila amal tersebut tidak mendatangkan pahala. Ini teman-teman.
Jadi Allah mengajarkan kepada kita melalui Rasulnya, innama bu'ithu liutammimma, ada yang solihal a'mal, ada solihal akhlak, ada makarimal akhlak, ada beberapa teks seperti itu. Tapi intinya Rasul hadir untuk kita adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti pada hakikatnya setiap kita ini sudah berakhlak mulia atau paham akhlak mulia dan punya target berakhlak mulia. Tapi dengan datangnya Rasul mengatakan menyempurnakan. Berarti akhlak kita yang sekarang ini kita anggap itu mulia baik, kalau Rasul tidak datang belum sempurna. Ya, belum sempurna. Rasul datang, Rasul sengaja ingin menyempurnakan amal-amal yang kita sekarang ini menganggapnya baik. Ya, yang menganggapnya itu benar. Rasul datang, Rasul ingin menyempurnakan. Apa ini maksud menyempurnakan di sini? Ini mendatangkan pahala. Ya, mendatangkan pahala. Saya sering memberi contoh yang sangat sederhana dan mudah saja, ya. Masalah minum, karena ini tiap hari kita minum, ya. Diingatkan saja minum, masih banyak orang-orang yang sudah tua masih berpikir sehat, tapi tetap saja minumnya tidak mendatangkan pahala. Ya. Bagus pakai tangan kanan, ya. Tapi ketika itu, kenapa Bapak pakai tangan kanan? Ya mau saja, sudah kebiasaan. Datang Pak, dapat pahala? Tidak dapat pahala. Padahal Rasulullah datang ingin menjadikan kebiasaan baik kita alias akhlak yang terpuji itu menjadi berpahala. Minum pakai tangan kanan Pak. Kenapa? Kan saya udah biasa. Iya, kebiasaan Bapak harus mendatangkan pahala sekarang. Bukan sekedar kebiasaan bagus, tapi datangkan pahala. Bagaimana caranya? Bapak minum dengan tangan kanan adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasul. Oh gitu ya? Iya. Baru dapat pahala. Jadi semua yang kita sudah tahu itu baik, itu bagus, khususnya masalah duniawiyah. Khususnya duniawiyah. Contoh Rasul. Pelajari hadis. Pasti ada contohnya. Pasti ada bimbingannya. Ya. Nah, sementara masalah-masalah ibadah makhdoh yang kaitan dengan akhirat seperti sholat, zakat dan amal-amal yang itu harus ada tuntunannya, harus ada tata caranya secara tegas jelas, ya. Maka itu adalah ibadah makhdoh. Kita tidak boleh seperti yang tadi masalah dunia, ya. Jadi kalau masalah dunia, kita terbiasa minum dengan tangan kanan, kita terbiasa pakai baju rapi, terbiasa itu. Karena memang Allah sudah memberikan kepada kita namanya hidayah ammah, ya, hidayah ammah, hidayah yang bertujuan untuk eksistensi kehidupan kita. Kita tidak pengen ketika pakai baju kelihatan compang-camping, ya. Kita akan merasakan kalau kita pakai pakaian compang-camping, kita akan dicaci, akan dimaki, atau akan dipandang nggak bagus oleh orang. Maka kita berusaha indah. Nah, setelah kita indah, jangan sampai tidak dapat pahala. Ikuti Rasulullah. Jadi masalah dunia kita sudah punya. Tapi ketika masalah akhirat, bagaimana beribadah, kita belum punya. Maka harus sepenuhnya mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tadi tinggal mengikuti Rasul, menggenapkan. Tapi kalau masalah ibadah, benar-benar kita pelajari, adakah Rasul sepenuhnya mencontohkan? Nah, makanya muncullah kata-kata bid'ah, ya. Maka kata-kata bid'ah. Jadi semua amal perbuatan itu tidak disebut baik atau tidak disebut terpuji apabila amal tersebut tidak mendatangkan pahala.
Maka hal-hal yang berkaitan dengan ibadah makhdhah bila tidak seperti ini disebut bid'ah. Tapi kalau masalah duniawiyah tidak disebut bid'ah. Nah, maka mari kita teman-teman sekedar mengingatkan kembali, mungkar dan ma'ruf seperti ini. Mungkar adalah segala sesuatu perbuatan yang tidak disebut baik atau tidak disebut terpuji, baik menurut Al-Quran maupun menurut hadis, artinya berdosa. Ya, mungkar itu artinya perbuatan yang mengakibatkan berdosa. Sedangkan ma'ruf adalah segala sesuatu perbuatan yang disebut baik atau disebut terpuji, baik menurut Al-Quran maupun hadis, alias berpahala. Nah, sekarang jadi konsep berpikir kita di dalam beragama itu harus dua, pahala, dosa. Pahala, dosa. Berpahala tidak. Berpahala, ambil. Berdosa tidak, berdosa tinggalkan. Ya, jadi apa yang mengakibatkan berdosa itu mungkar. Apa yang mengakibatkan berpahala itulah ma'ruf. Nah, kemudian lihat teman-teman. Bid'ah adalah ini. Pertama kita lihat ayat, ya. Bid'ah menurut bahasa berarti baru atau segala sesuatu yang baru atau segala sesuatu yang baru dibuat. Baik sudah ada dan lama, sudah ada baru sekali. Secara bahasa itu bid'ah namanya. Ya. Di dalam ayat yang menerangkan kata bid'ah yang berarti itu baru, dalam surah Al-Baqarah ayat 117, badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi. Badi' pencipta, ya. Artinya sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu bid'ah. Dunia ini bid'ah, ya. Langit bid'ah, bumi bid'ah, kita yang ada dalamnya pun bid'ah. Kenapa? Karena kita adalah baru, ya, diciptakan oleh Allah. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah baru, makhluk. Maka itu adalah secara bahasa bid'ah, ya, secara bahasa bid'ah. Kemudian, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia mengatakan kepadanya kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah ia. Nah, jadi semua yang baru yang Allah ciptakan secara bahasa disebut bid'ah. Ya. Tapi apa yang kita inginkan dalam bahasan kita terkait bid'ah dengan hadis ini bukan masalah dunia. Ya. Yang kita ingin pahamkan kepada diri kita sebagai umat Rasulullah SAW, yang Rasul menyampaikan kata-kata bid'ah ini bukan bid'ah dalam masalah duniawiyah, tapi masalah akhirat alias praktek ibadah. Karena kita dihidupkan di muka bumi ini atas kehendak Allah untuk diperintah oleh Allah beribadah. Nah, kita bertanya apa sih itu ibadah? Ketika kita tidak pernah bertanya apa itu ibadah, sehingga kita tidak tahu apa itu ibadah, maka yakin kita tidak tahu apa itu bid'ah. Yakin teman-teman, ya. Kalau teman-teman hingga saat ini tidak pernah bertanya apa sih ibadah itu, yakinlah teman-teman terpapar bid'ah. Ya. Maka bertanyalah, jangan takut apa sih itu ibadah. Ketika kita bertanya apa itu ibadah dan kita tahu apa itu rumusan ibadah, yakin kita akan kenal bid'ah. Dan kita akan tersenyum ketika mendengar kata bid'ah, bukan marah dan bukan panas. Kenapa? Karena ternyata bid'ah adalah lawan dari ibadah. Ya, bid'ah itu lawan dari ibadah. Bedanya cuma sedikit teman-teman. Kalau secara mudah, kalau ibadah itu adalah melaksanakan perintah, upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mencontoh Rasul. Itu ibadah, ya. Melakukan perbuatan-perbuatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan mencontoh Rasul, itu ibadah. Tapi kalau bid'ah,
tinggal ditambah saja, tidak mencontoh Rasul. Ya, itu bedanya teman-teman. Jadi kalau ibadah, melakukan amal-amal dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan mencontoh Rasul. Itu ibadah. Nah kalau bid'ah, melakukan amal-amal dalam rangka mendekatkan kepada Allah tapi tidak mencontoh Rasul. Bedanya cuma itu aja, mencontoh dan tidak mencontoh. Ya, nah baik. Nah, jadi inilah bid'ah teman-teman. Ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atun tudahi syari'ah yuqsadu bis suluki 'alaiha al mubalaghah fit ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ulama terus berijtihad membuat sebuah batasan definisi agar kita terbimbing dalam ibadah. Muncul istilah bid'ah didefinisikan seperti ini. Bid'ah adalah tata cara yang baru, mukhtara'ah baru, dibuat-buat dalam rangka dalam beragama yang menyaingi syariat, yang tujuannya ini meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Jadi para ahlu bid'ah yang mereka lakukan terpuji apa? Mendekatkan diri. Jadi tujuannya terpuji, mendekatkan diri. Tapi praktek amalnya tidak terpuji. Ya. Tujuannya terpuji apa? Mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Tapi tata caranya itu yang tidak terpuji. Kenapa? Karena mukhtara'ah ini. Ya, dibuat-buat. Nah, karena dibuat-buat, sama-sama ingin mendekatkan diri, padahal Allah sudah membuatnya. Cara untuk mendekatkan kepada Allah, Allah sudah atur. Tapi ini mereka buat sendiri. Maka disebutlah tudahi, menyaingi. Ya, disebutlah menyaingi. Kenapa? Allah sudah buat kok. Jika engkau ingin dekat denganku, lakukan ini kata Allah. Ternyata ahlu bid'ah membuatnya. Buat lagi biar tambah dekat. Seakan tidak yakin dengan yang Allah tetapkan. Ya, seakan belum puas. Bahkan kalau mau bicara, Rasulullah tidak punya 4 sifat yang wajib. Ya, jadi ketika kita melakukan amal-amal yang itu menurut Rasulullah bid'ah, berarti orang tersebut atau kita tersebut sedang menafikan 4 sifat wajib Rasulullah. Rasulullah itu siddiq, ya, lawannya kadzib. Siddiq benar, lawannya bohong. Ketika kita membuat amal-amalan yang menurut kita akan bisa lebih melesatkan kita dekat kepada Allah, kita sudah menghilangkan. Berarti Rasulullah tidak benar, Rasulullah bohong. Kenapa? Masih ada yang belum disampaikan. Berarti ketika beranggapan belum ada yang sampaikan, Rasulullah kitman, menyembunyikan. Pada Rasulullah tabligh. Rasulullah cerdas, patona. Ketika kita melakukan amal-amal yang bid'ah, berarti kita menganggap Rasul tidak amanah. Ya. Satu lagi apa? Siddiq, tabligh, fatona. Satu lagi apa? Amanah. Ya, ini teman-teman. 4 ini kalau kita melakukan amal-amal bidah, hilang. Menganggap Rasulullah tidak seperti ini. Padahal ini wajib bagi Rasulullah. Ya, wajib bagi Rasulullah. Wa'iyadzubillah. Ini teman-teman ya. Maka hati-hati. Jangan kita memudah-mudahkan untuk melakukan amal-amal yang jelas Rasulullah tidak mencontohkannya. Ya, tadi laisa alaihi amruna. Alias pertama, tidak ada dalam agamanya atau tidak ada perintah dari kami. Seperti itu. Dan amilah amalan maksudnya ibadah. Tugas pokok kita di muka bumi ini. Nah, walaupun hadis ini nanti juga masuk ke semua aspek, baik itu dunia ataupun akhirat.
Ya. Nah, baik teman-teman, lihat berikutnya. Ad-dinul yusrun, agama ini mudah. Ya. Untuk meyakinkan jangan sampai kita ini terkena kebid'ahan, maka Rasul datang menyampaikan kepada kita inna dina yusrun, agama itu mudah. Ya. Nah, untuk mudahnya bagaimana? Walan yusada dinu illa ghalabah. Jangan di dalam beragama itu menyulit-nyulitkan agama, menyulit-nyulitkan kita dalam beramal agama. Ya, tadi. Jadi bagaimana untuk membuktikan kita ini tidak menyulit-nyulitkan diri kita dalam agama? Kata Rasulullah, pasadidu. Ya. Apa itu syadidu? Ikuti amal itu apa adanya. Ya, jadi sadidu itu beramalah secara benar apa adanya. Ya, apa adanya. Baik apa adanya secara jumlah amal atau praktek dari amal itu seperti apa. Harusnya begini, ya kerjakan begini. Itu namanya sadidu. Ya. Proporsional, profesional. Udah seperti itu. Kemudian waqaribu. Ketika kita ingin menjadikan ibadah kita proporsional, profesional, tapi belum mampu, kata Rasul qaribu, terus dekati. Belum bisa 100% nggak apa-apa. Berapa mampunya? 50% kerjakan terus sambil menambah. Terus tambah kata Rasul. Qaribu. Wa absyiru, terus optimis. Optimis, ya. Baik optimis sedang mengejar satu amalan mencapai 100%, atau ketika kita tidak sempat melakukan amal-amal lain karena adanya sesuatu uzur, optimis bisa mengerjakan amal yang lain atau bisa mengerjakan amal yang tertunda tersebut di waktu mendatang. Begitu, ya. Wasta'inu, semua ini baik sadidu, qaribu, absyiru, jangan lepas dari isti'anah, terus minta kepada Allah pertolongan. Kapan? Di waktu-waktu yang sudah Allah tentukan, baik berkaitan dengan sholat ataupun berkaitan dengan kehidupan. Jadi kita diberi waktu oleh Allah dua secara garis besar, siang dan malam. Ya. Di siang ada namanya pagi, subuh, ada namanya isyraq, ada namanya duha. Itu adanya di siang hari. Nanti ada masya, sore, ya. Kemudian ada setelah itu malam. Nah, malam itu dan siang itu, disitulah kita, kata Rasulullah, isti'anah. Lakukan terus minta pertolongan kepada Allah. Baik melalui praktek ibadah seperti sholat ataupun di luar sholat. Yang jelas ada tuntunannya. Itu teman-teman, itu untuk membuktikan agama kita itu mudah. Artinya apa? Banyak amal-amal yang harus kita ketahui. Mengapa kita belum mencari amal-amal yang sudah jelas ada, sudah mencari amal yang lain yang di luar itu, yang akhirnya membuat-buat. Ya, yang lain saja belum kita dapati semuanya, tapi kita sudah berani membuat-buat yang baru. Nah, makanya praktekkanlah kata Rasul hadis ini, inna dina yusrun, maka engkau akan mendapati, ya, apa yang seharusnya menjadi cita-cita engkau di dalam beragama. Apa itu? Beribadah dengan benar, tanpa harus menyaingi syariat Allah. Baik teman-teman, ini enggak usah saya baca, ya. Langsung ke sini catatan kemarin. Setiap bid'ah adalah mungkar atau kemungkaran. Setiap kemungkaran belum tentu bid'ah. Nah, jadi tidak setiap kemungkaran itu bid'ah teman-teman. Tapi kalau bid'ah pasti mungkar. Mengapa? Teman-teman insya Allah sudah bisa jawab. Kalau bid'ah itu amalan baru. Padahal tadi mungkar itu apa? Ma la yu'rafu. Tidak diketahui, tidak terpuji, tidak dijadikan pahala. Itu namanya mungkar. Nah, bid'ah ini amalan baru, berarti otomatis la yu'raf, tidak diketahui, ya, tidak diketahui, tidak dijanjikan pahala, yang ada dosa, tidak terpuji, yang ada tercela, maka bid'ah pasti mungkar. Bid'ah pasti mungkar. Tapi kemungkaran belum tentu bid'ah. Contohnya apa? Tadi hadis menerangkan, kalau kita tidak memahami agama itu mudah,
maka kita akan capek beragama ini ya. Sholat, teman-teman sakit, tidak tahu rukhsah, dipaksa-paksakan sholat sebagaimana sempurnanya. Ya. Padahal orang sakit ketika dia sholat, dia mendapatkan keringanan berupa rukhsah. Ketika tidak belajar apa itu rukhsah, kita memaksakan sholat padahal kondisinya sakit, tidak memungkinkan untuk bisa begini, kita paksakan, kita akan kerepotan sendiri. Ini namanya mungkar. Ya. Jadi ketika kita beribadah, ya, dengan tidak seharusnya, ya, padahal kita tahu harusnya begini, tapi kita tidak melaksanakan dengan seharusnya seperti ini, itu namanya mungkar. Ya, teman-teman mau sholat, malas-malas mau sholatnya, adalah yang penting sholat, itu mungkar. Ya. Walaupun teman-teman sholat, tapi sholatnya semaunya, dari sisi waktu semaunya, dari sisi cara pun semaunya, itu mungkar namanya. Ya, jadi semua praktek-praktek berkait dengan amal ibadah mahdhah, lantas kita tidak mengerjakannya dengan semangat, ya, dengan ilmu yang sebenarnya, dengan asal-asalan, itu masuk ke dalam kategori mungkar. Ya, jadi makanya setiap bid'ah mungkar, tapi setiap kemungkaran belum tentu bid'ah, tapi tetap dua-duanya berdosa. Dua-duanya berdosa. Hanya bid'ah dosanya lebih besar, bahkan dosa bid'ah ini bisa merusak amal-amal yang lain. Ya, dosa bid'ah bisa merusak amal-amal yang lain. Kalau kemungkaran belum tentu. Ya. Kalau kemungkaran belum tentu. Tapi kalau sudah bid'ah, karena tadi sudah yudahi syariat, menyaingi syariat, maka itu bisa merusak amal-amal yang lainnya. Wa'iyadzubillah. Ya. Bahkan bisa menjadikan nanti pada bahasan terakhir, doa kita bisa tidak diterima, amal-amal kita pun bisa tidak bermanfaat, bahkan kita pun bisa dipenuhi dengan penyakit. Dikit lagi teman-teman, dikit lagi. Ini ketika bicara dunia, in kana syai'an min amri dunyakum fasyanukum bi, wa in kana min umuri dinikum fa ilayya. Jadi kita harus bisa membedakan mana urusan akhirat, mana urusan dunia. Ya, mana ibadah makhdah, mana ghair makhdah. Mana bid'ah secara bahasa, mana bid'ah secara istilah. Nah, lihat di sini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika sesuatu itu termasuk urusan dunia kalian, maka kalian lebih tahu. Tetapi jika urusan itu berkaitan dengan agama kalian, maksudnya akhirat, maka serahkan kepadaku. Jadi kita dalam berhidup agama ini ada hal-hal yang kaitan dengan akhirat, ada hal-hal dengan duniawiyah. Kita ikat dua-duanya harus menjadi agama. Ya, harus jadi agama. Akan tetapi jika kita ingin berkreasi, ingin menjadikan orang yang kreatif, maka dibuka oleh agama, dipersilahkan sekreatif-kreatifnya, tapi dalam masalah duniawiyah itu pun tetap diatur, jangan sampai berdosa. Lihat teman-teman, nih kaidah. Ini kaidah penting untuk kita miliki. Dari hadis tadi muncul kaidah al-aslu fil asya al-ibahah malam yatarattab 'ala dzunub. Hukum asal yang bersifat duniawiyah atau duniawi adalah boleh selama tidak mengakibatkan dosa. Ini penting teman-teman. Kaidah ini harus kita miliki supaya kita bisa membedakan mana bid'ah, mana bukan. Ya, pesawat bukan bid'ah secara istilah. Ya. Ketika bicara ibadah, bicara bid'ah secara istilah, pesawat bukan bid'ah. Ya. Karena bukan ini tugas pokok kita. Tugas pokok kita itu beribadah kepada Allah. Maka yang berkaitan dengan tugas pokok kita, aturannya sudah dipastikan oleh Allah. Ketika kita di luar itu, baru masuk ke dalam kategori bid'ah.
Dan kita tidak boleh dalam masalah ibadah mahdoh ini menambah-nambah, mengurang-urang, atau membuat sesuatu yang baru. Tapi kalau dalam masalah duniawiyah, hingga sampai sekarang ada pesawat terbang, hingga sekarang ada HP. Apa yang dulu di masa Allah tidak kita dapati secara duniawiyah, sekarang kita mendapatinya. Itu bukan bid'ah. Bukan itu yang dimaksudkan bid'ah oleh Rasulullah. Kalaupun kita mau memaksakan itu bid'ah, bid'ahnya secara bahasa, enggak masalah itu. Ya, ayatnya tadi sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Jadi catatan teman-teman, bid'ah dalam pengertian syariat adalah sesuatu yang baru yang berkait dengan tata cara ibadah. Ya. Segala yang baru yang berkait dengan duniawiyah menurut syariat bukanlah bid'ah. Jadi dunia menjadikan mukammilat, menjadikan fasilitas, menjadikan penyempurna supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna. Ya, Allah menjadikan kita makhluk yang harus berpakaian. Sholat syaratnya berpakaian. Ya, tapi bajunya bukan bid'ah. Tata syarat yang ditambah-tambah itu bid'ah, bajunya tidak bid'ah. Ya, kenapa? Baju ini duniawiyah. Ya, tapi kalau bajunya dikasih gambar-gambar apa, gambar gereja, gambar kuil, baru tuh baju bid'ah itu. Ya, dan itu berdosa. Ya. Jadi kalau baju sebagaimana mestinya itu tidak bid'ah, walaupun bid'ah secara bahasa. Nah, baik teman-teman, dikit lagi. Mengapa kemungkaran dan bid'ah dilarang dalam agama? Ya, ini amlahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dzam bihillah walaula kalimatul fasl la qudiya bainahum wa innal zalimina lahum adzabun alim. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah, ya, yang mensyariatkan untuk mereka agama, yang tidak diizinkan oleh Allah? Sekiranya tidak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih. Jadi pertanyaan dari poin bahasan kita yang dalam kandungan hadis tersebut adalah mengapa kemungkaran dan bid'ah dilarang dalam agama. Teman-teman sudah bisa membedakan kemungkaran bid'ah. Maka di sini pakainya dan, ya. Kemungkaran dan bid'ah. Tadi bid'ah pasti mungkar. Mungkar belum tentu bid'ah. Makanya sini pakai dan, ya. Mengapa kemungkaran dan bid'ah dilarang dalam agama? Karena waktunya tidak cukup. Kita langsung saja ke sini lihat hadis. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Hadis yang tadi sudah dibaca. Barang siapa mengada-ngada sesuatu amalan dalam urusan agama kami yang kami tidak memerintahkan, maka itu tertolak. Baik teman-teman. Nah, ini dalam rangka mencari jawaban mengapa kemungkaran dan bid'ah itu dilarang dalam agama, karena Allah sudah membuat syariat. Ya. Syariat Allah menyebutnya dengan judul besar din, agama. Di dalam din ada syariat. Dipraktekkan oleh Rasulullah, namanya millah. Din, agama Allah. Kemudian Rasulullah dipraktekkan syariat Allah ini, ya, disebutlah millah. Jadi millah praktek dari syariat Allah. Allah membawa din. Nah, di dalamnya syariat dipraktekkan Rasulullah disebut dengan millah. Nah, agama itu ini teman-teman. Mengapa Allah melarang kita, ya, untuk melakukan kemungkaran dan bid'ah? Karena ketika bicara syariat Allah, bicara agama Allah sudah jelas. Bicara amal, bicara pahala. Ya. Kalau ingin diberi pahala oleh Allah, maksudnya pahala yang baik, maka ikuti aturan Allah. Ya. Ikuti aturan Allah ini syariatnya. Ya. Buktikan syariat ini dengan benar, dengan ketaatan. Ya. Dengan ketaatan, karena bicara taat adalah bicara beribadah yang benar dengan mencontoh Rasulnya. Untuk bisa taat, maka jadikan diri kita seorang hamba.
untuk menjadi seorang hamba perlu dua sifat dasar, khudu' dan dzul. Khudu' tunduk, dzul hina. Jika pada diri kita teman-teman tidak ada dua sifat dasar seorang hamba, kita tidak akan bisa taat, tidak akan kenal syariat dengan sesungguhnya, dan kita pun tidak akan beramal yang benar. Bahkan ujung-ujungnya kita nggak paham hari kiamat. Ya, jadi orang yang terus mempertahankan kebid'ahan itu sebenarnya mereka nggak memahami hari kiamat, hari yang menakutkan. Ya, nah ini bicara agama. Bicara agama, jadi bicara amal yang pasti ada tuntunannya, yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan ketaatan, dan ketaatan seseorang tidak akan bisa tumbuh kecuali dengan sifat dasar yang harus ada pada hamba, khudu' dan dzul. Khudu' prakteknya dan muncul dari khusyuk. Sebelum ditutup, agama mengajarkan kita berakal. Ya, maka kita harus tahu fungsi akal ini. Fungsi akal adalah mengikuti syariat Allah. Syariat Allah di dalam Al-Quran Al-Hadis dengan pemahaman yang benar. Ya, supaya tidak melahirkan bid'ah, maka dipahami Al-Quran Hadis dengan benar. Nah, kalau Al-Quran Hadis dipahami dengan benar, maka akan melahirkan nur, cahaya. Itulah ilmu. Ya, itulah ilmu. Jadi kalau ilmu tidak melahirkan kepada kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, belum jadi nur, belum jadi nur. Ya, jadi nur itu yamshi bihi finnat. Dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia dalam kegelapan. Ya, kenapa? Karena dia membawa cahaya. Ya, dia bisa mengetahui dengan nur tersebut mana yang harus dilalui, mana yang tidak, dan sebagainya. Baik teman-teman, sekedar kesimpulan untuk pertemuan ini, mengapa kemungkaran dan bid'ah dilarang dalam agama? Ini jawaban ada dalam kitab Al-I'tisam bab 2 jilid 1 tentang tercelanya bid'ah. Ini jawabannya. Ya, mengapa kemungkaran dan bid'ah dilarang dalam agama? Teman-teman bisa merujuk kepada kitab Al-I'tisam dalam bahasa Arab. Kalau sudah terjemahnya, alhamdulillah ya. Nah, ini isinya. 1. Karena syariat Allah telah sempurna, tidak perlu ditambah dan juga tidak boleh dikurangi. Sesuatu yang telah sempurna kemudian ditambah-tambah, maka sesuatu tersebut berarti menjadi tidak sempurna. Itu teman. Sesuatu kita anggap sempurna tapi ditambah-tambah, maka jadi tidak sempurna. Ya, jadi tidak sempurna. Jadi kalau sudah sempurna ya sudah jaga saja kesempurnaannya. Ya. 2, karena pelaku bidah itu disebut penentang. Penentang apa? Penentang syariat dan pemecah belah syariat. Itu teman-teman. Kita takut, ya. Takut sekali. Yang menyebut pemecah belah siapa? Syariat Islam. Ya, syariat Islam. 3, karena pelaku bidah itu dianggap telah menempatkan diri sebagai penyaing syariat Allah. Walaupun dia tidak mengatakan saya penyaing, bukan. Tapi Allah menetapkan dia pelaku bid'ah sebagai penyaing syariat Allah. Dan dia berada di posisi itu. Ya, wa'iyadzu billah. 4, karena manusia itu disebut berakal bila mengikuti syariat. Berarti kalau tidak mengikuti syariat tidak berakal. Walaupun kelihatannya menurut kita cerdas, hebat berpikirnya, tapi kalau alur berpikirnya tidak mengikuti syariat, ilmunya tinggi syariat, Allah anggap tidak berakal. Wa'iyadzu billah. Ya, akal itu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus mengikuti syariat. Jadi keberadaan diri kita dibekali oleh Allah hati, kata Rasulullah, wi'aun, itu tempat untuk ilmu, untuk syariat. Maka ketika tidak diisi dengan syariat, ya, ilmu dan syariat, itu seperti ini kondisinya. Akal tidak bisa berdiri sendiri. Dia akan mengalami kegoncangan. Ya, akan mengalami kegoncangan.
Ada di dalam sebuah perkataan ulama, ya, man ja'ala din gharadan lil khusumah aksara tanakkul. Barang siapa yang menjadikan agama itu hanya untuk perdebatan, ya, hanya untuk perdebatan, bukan untuk menjadikan dirinya berilmu, aksara tanakkul, dia akan menjadi orang yang begini, alias tidak punya pendirian. Ya, namanya pendapat itu akan berubah-ubah. Ketika hari ini ikuti pendapat, berubah lagi terus. Tapi ikuti ilmu, insya Allah, ya, akan mantap. Jadi akal tidak bisa berdiri, melainkan harus mengikuti syariat. Bila akal tidak mengikuti syariat, maka pasti mengikuti hawa alias syubhat dan syahwat duniawiyah. Maka ibadah ahli bid'ah itu tertolak. Wa'iyadzubillah. Ya, silahkan teman-teman lihat lagi, merujuk kembali kepada kitab Al-I'tisam bab 2 jilid 1 tentang tercelanya bid'ah. Halamannya 35 sampai 39. Baik teman-teman, itu saja untuk pertemuan kali ini. Insyaallah 1 jam pas, lebih sedikit, lebih beberapa menit. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas yang keempat, ancaman bagi pelaku bid'ah. Ya, mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah selamatkan hati kita dari ini. Ya, nanti orang-orang yang pelaku bid'ah itu sudah terancam dengan ini. Ya. Baik teman-teman, kita bahas insyaallah pada Sabtu depan. Biiznillah kita cukupkan, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.